Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menampilkan satu uraian dari pengamat politik Dr. Henry Satrio yang dimuat di Tajuk Politik dengan judul "Jika Masih Cawe-cawe, Jokowi Berpotensi Ditinggalkan Koalisi Pendukung Pemerintah". Itulah judul yang akan diulas oleh Henry Satrio. Saudara sekalian, baiklah, kita akan bacakan ulasan dari Henry Satrio ini. Saudara sekalian, pengamat politik Henry Satrio mengatakan Presiden Jokowi berpotensi ditinggalkan para pendukungnya, berpotensi ditinggalkan para pendukungnya di koalisi pemerintah jika masih cawe-cawe pada Pilpres 2024 yang akan datang. Sangat berpotensi ditinggal apalagi sudah mendekati waktu akhir jabatan dari Pak Jokowi. Hansat, sapaan Henry Satrio, memandang dinamika politik menjelang pemilu 2024 semakin cair dan dinamis, sehingga antar parpol pun bisa saja berbeda, tak terkecuali parpol-parpol yang saat ini mendukung pemerintah Jokowi. Anggaplah kalau ada 2 putaran Pilpres akhir Juni, konstelasi akan berubah. Atas dasar itu, Hansat menyarankan Jokowi tetap menjaga relasi dengan semua parpol, termasuk yang di luar pemerintahan. Pasalnya, setelah tidak menjabat presiden, mantan wali kota Solo itu akan kembali menjadi petugas partai di PDIP. Jadi yang dihormati saja kedaulatan masing-masing parpol. Menghormati Jokowi, parpol menghormati Jokowi sebagai presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara. Pak Jokowi juga menghargai kedaulatan parpol. Harusnya seperti itu, kata Hansat. Untuk diketahui, Presiden Jokowi terlihat beberapa kali cawe-cawe terkait Pilpres 2024. Cawe-cawe yang dilakukan Jokowi salah satunya dengan mengendorse beberapa nama yang kemudian menjadi kontestan pada Pilpres 2024 nanti. Nama-nama yang diendorse Jokowi seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto hingga Mahfud MD. Jokowi juga terlihat hadir saat deklarasi dukungan PDIP kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Tak hanya menyebut nama, Jokowi juga memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan rapat pembahasan koalisi bersama dengan partai pemerintah. Dalam rapat yang dihadiri para petinggi 6 partai pendukung pemerintah itu, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, PLT Ketua Umum P3 Mardiono, membahas koalisi Pilpres 2024 di Istana Negara. Demikianlah kawan-kawan sekalian uraian Hansat terkait dengan perkembangan politik yang berkaitan dengan masih campurnya Pak Jokowi, masih cawe-cawenya Pak Jokowi di dalam pencapresan partai-partai yang coba untuk melakukan pencapresan terhadap figur-figur tertentu. Saudara sekalian, sebagaimana diketahui bahwa Pak Jokowi beberapa waktu terakhir dan hingga sekarang ini masih tetap saja cawe-cawe terhadap capres-capres 2024, walaupun telah dikritik berbagai kalangan. Tetapi beliau seakan-akan tidak peduli
dia masih berupaya untuk menjadi kingmaker, padahal dia bukanlah ketua partai. Dia tidak tahu dirinya adalah sebagai kepala negara yang mestinya mengayomi semua anak bangsa atau semua kepentingan bangsa. Tetapi Jokowi seakan-akan tidak peduli semua itu. Inilah yang kemudian disesalkan oleh seperti Hansat atau Henry Satrio yang mengatakan bahwa Pak Jokowi jika tidak berhenti dari cawe-cawenya soal Pilpres akan ditinggal oleh partai-partai pemerintah di masa-masa yang akan datang, karena mereka juga akan bosan dengan apa yang dilakukan dengan Pak Jokowi, sementara partai-partai itu memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, khusus terkait misalnya partai-partai yang enggan berkoalisi dengan PDIP karena mereka sudah tahu banyak misalnya dulu yang mereka menyatu dengan PDIP, mereka sudah tidak mau lagi dengan PDIP karena mereka sudah tahu bahwa bukan sekadar Ganjar akan menang, tetapi mereka tidak ingin lagi Indonesia seperti di bawah Jokowi lah, ngurus negara asal-asalan, kemudian ngutang ke sana kemari yang menjadikan beban yang luar biasa bagi bangsa ini di masa akan datang. Nah, demikian juga proyek-proyek bermasalah di mana-mana di masa pemerintahan Jokowi. Harga-harga barang naik, masyarakat semakin miskin, yang kaya menjadi kaya dan miskin semakin miskin. Inilah di zaman ini, zaman Indonesia ini harus diselamatkan. Oleh karena itu banyak lagi orang tidak ingin lagi mewariskan, presiden mewariskan atau presiden yang dicalonkan PDIP ini menjadi warisan dari atau melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi yang dianggap sangat merugikan bangsa dan negara. Dan oleh karena itu mereka ada yang berkoalisi dengan, walaupun mereka tadinya bersama-sama mengusung Jokowi di periode pertama maupun kedua, mereka bergabung akhirnya seperti PKB maupun Nasdem, mereka tidak mau lagi bergabung dengan PDIP. Kemudian misalnya Golkar juga belum tentu juga mau bergabung dengan PDIP, tapi mereka ada yang bergabung dengan Pak Prabowo, dan ada yang seperti Pak Surya Paloh tetap bergabung dengan Demokrat dan PKS dan mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai capres yang dianggap sangat rasional untuk Indonesia di masa akan datang. Demikianlah kawan-kawan sekalian, kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.